Rob Brown, seorang aktor asal Amerika, berkata, "If you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life." Artinya, jika kita bisa atau berani berbicara, maka kita bisa mempengaruhi. Dan ketika kita bisa mempengaruhi, kita mengubah hidup. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya Eriadi Thomas di Tanya Mentor edisi malam hari ini, tanggal 14 Desember 2021. Dan malam hari ini, 1 jam ke depan, kita akan berbincang sebuah topik yang sangat menarik, yaitu bisa atau berani berbicara di era digital ini penting. So, teman-teman, inilah Tanya Mentor malam hari ini. Tanya Mentor, Anda bertanya, mentor menjawab. Yes, dan malam hari ini siapakah narasumber kita? Beliau adalah seorang voice over talent, juga seorang public speaker, dan juga seorang guru. Beliau adalah CEO dari KBBI Wilayah Lampung. KBBI adalah komunitas berani bicara Indonesia. Dan siapakah dia? Beliau adalah Mas Surya Aditama. Dan kita akan langsung mengundang beliau. Dan inilah Tanya Mentor malam hari ini. Tanya Mentor, Anda bertanya, mentor menjawab. Ya, selamat malam. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Mas Surya yang sudah hadir. Ada Nurkolis 3012, selamat malam. Ada Sis Fitri Nimatul Fitria, selamat malam. Ada Sis Amel, selamat malam. Ada Rian Anggara, selamat malam teman-teman semua. Ya, kita akan mengundang narasumber kita yaitu Mas Surya. Selamat malam Chin King, Packing Red Lover. Ada juga Kemepma. Oke, selamat malam. Aloela Kitchen dari Hendra Vandano juga selamat malam. Ada Nita. So teman-teman, sepanjang live ini jika Anda ingin bertanya silakan Anda boleh chat di kolom komentar. Namun lebih bagus adalah ketika kita ketik di question box, karena itu lebih memudahkan untuk kita menampilkan pertanyaan dari teman-teman. So, saya akan mengundang narasumber kita, Mas Surya Aditama. Ya, apakah sudah bergabung? Ya, selamat malam Koken Bitami Kulineri. Selamat bergabung, ada Selfie. Malam, Mas Surya. Oke, malam Pak Thomas. Wah, luar biasa sekali malam ini. Pak Thomas, terima kasih sudah bisa diundang dan sudah dikasih kesempatan ditanya mentor dan bersama host kece dan humble Pak Thomas malam hari ini. Thank you Mas Surya sudah mau hadir di Tanya Mentor. Dan teman-teman, kita akan belajar bersama dari Mas Surya dan kita akan berbincang tentang pentingnya bisa bicara atau berani bicara di era digital ini. Nah, Mas Surya, saya sudah memperkenalkan Mas Surya tadi kepada teman-teman bahwa Mas Surya ini adalah seorang voice over talent. Keren banget, saya lihat beberapa videonya, voice overnya keren, dan juga seorang public speaker, dan ternyata seorang guru. Wah, ini keren banget, Mas Surya. Dan juga CEO dari KBBI Wilayah Lampung, ya, Mas Surya. Iya. Nah, Mas Surya, sedikit cerita nih tentang KBBI, Komunitas Berani Bicara Indonesia. Nah, ini kapan sih mulainya, Mas Surya? Oke, berbicara soal KBBI, jadi ada yang
bicara atau mengatakan kepada saya adalah KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi namun kata itu dibentuk terlahirnya dari di mana foundernya ini melihat bahwasannya ada banyak para kita terutama muda-mudi yang masih insecure, masih merasa Yes. mungkin takut, masih merasa grogi ataupun nggak enak berdiri di depan halayak umum, ngomong berbicara di depan halayak umum. Jadi terlahir adanya keraguan, bahwa adanya ketidakpastian, kemudian ketakutan daripada muda-mudi, kemudian dibangunlah sebuah komunitas dinamakan Komunitas Berani Bicara di wilayah Lampung. Dan semuanya itu tersebar nggak hanya di Lampung, jadi ada banyak di semua, tersebar di seluruh Indonesia, ada di Bali, Jakarta, Bandung, kemudian Sulawesi Selatan, bahkan sampai di Papua juga ada. Begitu, Pak. Jadi semuanya itu bersatu untuk membentuk citra diri, tidak hanya citra diri, jadi membentuk sebuah pembelajaran bahwasannya komunitas ini sangat penting dibangun untuk belajar semuanya bisa berkreasi, bisa menunjukkan bahwasannya ini diri kita, ini kreasi kita, karya itu tidak tercipta dari hal yang buruk. Semuanya, apapun yang diciptakan dari komunitas ini, semuanya hasil kreasi daya kita untuk bisa mempresentasikan apa yang kita punya dari cara kita dan yang dimiliki dari kita masing-masing, kekhasannya dari kita masing-masing. Begitu, Pak. Wow, ini keren banget. Artinya menjawab pertanyaan atau keraguan daripada anak-anak muda di Indonesia untuk Betul. berani berbicara di depan umum Oke. atau di depan Nah, kelompok, bahkan sekarang untuk betul di depan sekali. kamera ya. Wow, luar biasa nih Mas Surya. Iya. Keren banget. Mas Surya, apa sih yang membuat orang sering insecure, nggak berani ngomong di depan halayak ramai? Karena ada sebuah survei mengatakan gini, Mas Surya, dari 3.000 orang yang diwawancara, ternyata hal yang menakutkan di dunia ini, di kehidupan ini, banyak awalnya orang menjawab kematian, gempa bumi, bencana alam, Iya. dan lainnya. Ternyata didapatkan bahwa peringkat teratas itu adalah berbicara di depan umum. Mas Surya itu peringkat pertama. Wah, luar Betul biasa. sekali, Jadi Pak. ternyata Betul sekali. banyak orang yang takut berbicara di depan umum. Nah, ini apa sih Betul. yang banyak ditemukan, Mas Surya, ketika seseorang itu dia nggak berani ngomong di depan umum? Apa sih penyebabnya Betul nih? sekali. Jadi, emang betul, Pak, untuk survei yang sudah saya temukan juga, sama halnya yang Pak Thomas bicarakan, bahwasannya survei tersebut berbicara di depan umum adalah hal yang paling menakutkan, membuat para muda-mudi insecure. Tidak hanya muda-mudi, tetapi orang yang di atas kita, di atas yang sudah tua. Namun semua juga tidak terpatok pada umur dan kedewasaan seorang, Pak ya. Bahkan ada yang sudah bisa, anak kecil, bahkan anak SMP, SMA, mereka sudah bisa mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Jadi penyebabnya itu, kalau dari diri saya sendiri melihat, kalau menurut pengamatan saya, wah, pengamatan. Jadi bukan pakar psikologi juga, bukan seorang pengamat sosial juga, namun yang saya lihat, karena saya juga kan selama ini bisa mengamati bahwasannya apa yang terjadi di lapangan, kemudian di sosial media, semuanya itu berlaku untuk bagi yang sudah insecure. Ternyata mereka ini belum sepenuhnya mungkin memiliki pengalaman, kemudian jam terbang, karena kemudian seperti teori-teori, tapi kebanyakan kalau yang saya tangkap juga bahwasannya mereka kurang praktek ataupun kurang input masukan. Nah, tapi kalau utama yang saya lihat di sini tidak hanya insecure, Pak, namun juga motivasi untuk mereka melangkah maju itu sangat berkurang. Karena apa? Banyak desakan-desakan, ah sudahlah, kamu nggak usah jadi seperti ini buat apa? Karena kamu ingin menjadi A, tapi kok kamu terus-terusan ingin mengejar menjadi B, ya kan? Saya ingin menjadi seorang dokter, atau saya ingin menjadi seorang guru, tapi saya kok ingin menjadi seorang penyanyi ataupun voice over. Nah, saya katakan kenapa?
saya juga sibuk dalam dunia atau project voice over, karena voice over dan public speaking itu juga menjadi satu kesatuan, kemudian bernyanyi juga sebagai hobi saya, memiliki satu kesatuan di mana kita bisa mengekspresikan cara kita untuk berbicara di depan halayak umum. Seperti itu, Pak. Nah, benar sekali. Mas Surya, jadi ketika tadi Mas Surya ceritakan bahwa mungkin orang karena tidak pernah ataupun mungkin kurang latihan sehingga membuat dirinya merasa dia insecure dan tidak berani berbicara di depan umum. Gitu Mas Surya. Mas Surya, Yes. berbicara mengenai hal ini maka orang yang mempunyai minat dia akan belajar public speaking. Berbeda dengan orang Yes. yang merasa ini nggak penting gitu Mas Ya, Surya. Namun Mas Surya, betul. sebenarnya ketika pandemi ini datang Mas Surya, nah itu kita bisa melihat yang dulunya bisa kita katakan bahwa orang yang belajar public speaking adalah para presenter, yang mau jadi presenter, yang mau jadi Nah, MC, atau yang berhubungan dengan broadcasting. Namun nah, ketika pandemi, saya melihat sebuah pergeseran gitu, Mas Surya. Jadi pengusaha dituntut mau tidak mau Anda harus bisa tampil di depan kamera untuk mempromosikan barang-barang Anda, mempromosikan jasa Anda, mempromosikan siapa diri Anda. Nah, nah, apakah benar sebuah perubahan ini yang membuat sebenarnya public speaking itu atau bisa berbicara di depan umum, bahkan di depan kamera seperti ini menjadi penting, Mas Surya? betul. Oke, luar biasa banget Pak ya, fenomena yang saat ini. Saya suka dengan kata-kata seperti ini. Ubah dunia dengan bicara. Nah, jadi jikalau kamu ingin menginginkan perubahan, kalau kata Mbak Najwa Shihab, jikalau kamu ingin menginginkan perubahan, gunakanlah dirimu untuk berbicara. Nah, oleh karena itu, jadi apapun yang ingin kamu rubah, apapun yang ingin kamu lakukan, ubahlah dengan cara berbicara kamu di depan halayak umum. Nah, dari situlah karya-karya kita akan tercipta, karya kita akan bisa melakukan. Karena apa? Untuk memulai, dan kalau saya bilang penting, memang penting. Untuk memulainya saja pun bukan dari orang lain, bahkan bukan dari siapapun, karena semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Nah, apa yang kata Pak Thomas katakan tadi, adanya pergeseran dari para pengusaha atau siapapun yang harus memproduksikan barang dagangannya. Apalagi sekarang kan UMKM tuh Pak. Jadi kan mereka tuh banyak mempromosikan barang dagangannya melalui internet, sosial media. Apalagi sekarang kita kan sudah punya yang namanya e-commerce, kemudian marketplace. Itu semua bisa sebagai media kita, sebagai alat kita untuk bisa melebarkan sayap. Karena apa? Benar kata Aiman Wicaksono, seorang news anchor, kemudian reporter Kompas TV, saya suka sekali dengan kata-katanya seperti ini. Public speaking itu bukan hanya saja sekedar untuk menghilangkan rasa grogi dan takut, menghilangkan rasa kita gugup dalam bicara, atau dinamakan dengan dalam bahasa kedokternya glossophobia. Jadi memiliki rasa ketakutan yang luar biasa berbicara dengan siapapun di semua kalangan umur. Jadi public speaking itu sekarang itu tidak hanya mengenai bicara tentang ketakutan, bicara tentang bagaimana cara kita ngomong. Saya nanti kalau ngomong seperti ini akan jadi seperti apa hasilnya, dan dampaknya, reaksinya seperti apa untuk audiens. Sekarang itu bagaimana caranya kita ngomonglah, berbicara apa yang ingin kita sampaikan, karena itulah karya kita yang akan didengarkan oleh audiens. Namun semuanya, untuk yang sudah bergabung di sini, dalam arti kita mempunyai batasan-batasan atau penilaian skala-skala kita untuk menyampaikan sesuatu, terutama untuk diri saya sendiri, bahwasannya saya juga mempunyai pakem-pakem yang penting dalam saya menyampaikan sesuatu. Sebelum saya tampil, apa sih yang harus saya siapkan? Sebelum saya sampai ke pertengahan acara, apa yang saya sudah lakukan untuk audiens? Apakah audiens itu mendengarkan kepada kita? Nah, disitulah letak kita mengajak audiens, mempengaruhi, yang dinamakan dengan hipnosis, Pak ya, kurang lebih untuk dunia. Karena kita bisa mengajak audiens mendengarkan kita, bagaimana apakah kita menghibur, bisa menikmati apa yang kita sampaikan kepada audiens. Nah, itu semua akan dilihat karya cipta kita oleh audiens. Karena yang disampaikan pemateri atau pembicara, contohnya seperti kita saat ini pun, kita
mempromosikan bagaimana karya, hasil karya kita kepada audiens. Apa sih yang sebenarnya terjadi malam ini? Apa sih pentingnya berbicara di era digital saat ini? Karena apapun yang kita sampaikan sekarang kan tidak hanya lewat face to face menghadapi manusia, namun dengan online seperti ini, melalui sosial media, itu pun menjadi target kita, tujuan kita mempromosikan diri kita. Nah, seperti itu Pak, ya kurang lebih. Yes, yes, oke. Nah, Mas Surya sebelum kita melanjutkan, saya izin dulu nyapa Oke, dulu beberapa teman. Ada teman-teman oke. kita ini, ada Sis Cinkin, ada Imade. Ini sepertinya beberapa followersnya dari Mas Surya nih sudah join juga nih. Ada Fatima Retno, Oke, ada oh ya Pak Mas Made juga David, ada ya, bergabung ya Mas Imade ya. iya ada Imade, ada Yopi Sepia, ya ada Pinky Widya Herlip. Wah, luar Ya selamat biasa malam sekali ya. semua teman-teman. Jadi malam hari ini kita berbicara bagaimana pentingnya bisa berbicara atau berani berbicara di era digital ini. Mas Surya, saya mencoba memposisikan diri saya di audiens, di teman-teman gitu ya. Mas Surya, Ko Eriadi, mungkin kalian sudah terbiasa di depan layar seperti ini. Jadi untuk berbicara mungkin mudah gitu. Namun bagi kami yang tidak pernah, itu mungkin Iya, tidak seluas atau tidak semudah apa yang dikatakan oleh Mas Surya ataupun Eriadi gitu ya. Nah, ini gimana oke. sih kami sebagai seorang pemula ini ingin belajar misalnya ingin bisa seperti berbicara seperti Mas Surya seperti itu. Gimana sih cara mulainya Mas Surya? Silakan. Oke. Eh, saya cerita sedikit dari pengalaman pribadi saya, Pak ya. Karena anggap saja di sini saya sebagai adik Pak Thomas, kemudian sebagai teman-teman yang sudah bergabung di Tanya Mentor kali ini. Nah, saya melihat ada Mas Imade itu juga sebagai mentor saya atau teman curhat juga mengenai public speaking. Jikalau saya ada kesulitan atau saya juga bertanya kepada beliau. Nah, jadi bagaimana ya kalau cara memulainya? Oke, mungkin saya agak sedikit bercerita. Saya memulai dunia public speaking ini di awal tahun 2020 bergabung dengan KBBI, Komunitas Berani Bicara Indonesia, kemudian diikuti di komunitas Voice Over Dubber Announcer Indonesia. Mungkin yang saya juga salah satu member di situ. Karena apa? Saya juga ingin melatih vokal saya ingin melatih intonasi saya, artikulasi saya, bagaimana caranya saya menyampaikan depan audiens, semuanya akan mengalir begitu saja dari ilmu-ilmu yang dibagikan di komunitas kami di KVDAI itu. Nah, kemudian yang sudah saya terima bekal di KBBI, itu saya juga terapkan. Nah, kalau ditanyakan kenapa dan bagaimana cara memulainya untuk sesuatu hal yang baru di dunia public speaking atau dunia berbicara depan umum. Karena gini, sekarang ini kalau menurut saya berbicara aktif di depan umum itu sudah menjadi suatu kebiasaan dan harus wajib. Sifatnya ada wajib. Karena apa? Kita tidak bisa mengandalkan siapapun di depan kita karena audiens ribuan bahkan jutaan manusia, kita tidak mungkin berdiri tegak berdiam diri saja. What do you want to say? Jadi apa yang ingin kamu katakan? What do you want to say? Just say it. Jadi katakan saja. Sama halnya seperti kita saat ini. Kemudian apapun yang dimulai semuanya berawal dari diri kita karena ada banyak hal yang mempengaruhi juga. Terkadang sebelum memulai kita terpengaruh dengan untuk maju, namun ada beberapa hal-hal kalau dalam bahasanya sekarang mungkin teman-teman atau lingkungan yang toksik gitu Pak ya. Mungkin Pak Thomas sudah tahu lingkungan toksik itu seperti apa. Jadi dalam arti lingkungan toksik itu tidak selamanya beracun. Jadi beracun itu bisa memberikan efek negatif kepada kita. Namun toksik di sini juga dalam arti memberikan diri kita sebagai pemicu. Kalau saya, misalkan terus terang diri saya sendiri, jikalau saya diberikan argumen atau pendapat, opini, komentar dari orang lain, kok saya melihat Mas Surya beda ya? Berbicara di rumah, di sekolah, kemudian di media sosial seperti ini. Kenapa? Saya menyesuaikan taraf, skala masyarakat yang ada di sekitar saya. Jikalau saya berhadapan dengan seorang guru, saya berbicara dengan mereka layaknya saya adik mereka, anak mereka. Jadi saya tidak ingin melampaui batas mereka karena terkadang kita juga mereka bisa tahu segalanya, kita belum bisa. Oleh karena itu, belajar dengan para mentor, coach itu adalah hal yang paling penting
untuk memulai. Namun lebih penting lagi dari diri kita sendiri. Self-awareness dan willingness itu harus bisa dibangun. Bagaimana sih cara untuk membangun self-awareness? Nah, kita cari tuh motivasi-motivasi yang sudah ada saat ini. Sekarang banyak nih kan motivasi itu kan kalau dalam dunia Islam ataupun agama yang mengajarkan kita semua, kita bisa berbicara dengan ustadz ataupun para teman-teman yang nilai agamanya lebih tinggi dari kita, atau kita bisa lebih belajar dari orang yang sudah berpengalaman. Kemudian saat ini apalagi kita tidak bisa melepaskan tangan kita selama 24 jam, itu pasti lebih intensitas megang HP itu lebih dari 10 kali. Benar kan Pak ya? Nah oleh karena itu, terutama dari saya sendiri, saya lebih banyak mengambil informasi atau untuk memotivasi diri saya dari HP, sosial media yang ada, kemudian dari teman-teman, seperjuangan, bagaimana kita bisa menerima masukan dari mereka, pendapat. Nah, seperti itu, Pak Thomas, kurang dan lebihnya. Ya, Sambil ngopi nih, Pak ya. Ya, silakan, Mas Surya. Saya tertarik dan saya garis bawahi nih, Mas Surya, bahwa ternyata yang terpenting adalah kita awareness-nya dulu. Jadi kita aware bahwa ini berbicara di depan kamera atau di depan umum ini adalah penting. Nah, ketika di situ baru mulai trigger bagaimana saya harus memulai gitu ya. Tanpa ada trigger tersebut mungkin kita ya merasa ini tidak penting, makanya terkadang orang ingin memulai, baru mulai 1-2 kali itu sudah nyerah. Mas Surya. Nah, itu. Gimana itu Mas Surya ketika ketemu dengan orang yang dia ingin berhasil seperti yang Mas Surya katakan tadi. Saya pengen sih bisa berbicara seperti Mas Surya, seperti Eriadi gitu ya. Namun ketika saya mencoba sepertinya saya nggak punya kemampuan itu, saya nggak punya skill itu. Saya nyerah aja deh gitu. Nah, bagaimana sebenarnya motivasi kepada diri sendiri untuk bisa maju gitu Mas Surya? Jangan hanya 2-3 langkah sudah menyerah gitu. Nah, jadi kita sebelum kadang kita berpikir memang kita itu dikuasai dengan pikiran alam bawah alam pikiran kita sendiri. Makanya dikatakan bahwasannya penjara terburuk untuk kita sendiri itu adalah pikiran kita sendiri. Dan bagaimana caranya kita keluar dari pikiran itu sendiri. Jangan sampai kita memenjarakan diri kita dengan alat pikiran kita sendiri. Karena kita berpikir seperti ini, sebelum melangkah maju saja, wah kalau saya maju nanti seperti apa ya? Apakah saya akan bisa menyampaikan dengan baik? Terus nanti kalau saya dilihat kemudian diberikan komentar, apakah saya akan dilempar sendal, dilempar sepatu? Nah, seperti itu. Kan tidak mungkin seperti itu. Jadi terkadang pemikiran kita itu melebihi kapasitas audiens. Padahal kan audiens itu juga menilainya mereka biasa saja. Contoh, terutama saya sendiri, saya menjadi audiens mendengarkan ustadz atau teman atau pemateri yang menyampaikan sambutannya. Namun, semuanya itu saya jadikan sesuatu hal bisa terus melangkah karena apa yang disampaikan oleh audiens, apa yang dipikirkan ternyata tidak sama. Jadi tetaplah untuk terus maju, namun dengan hati yang yakin. Karena kalau kita nggak yakin juga, percuma saja ya Pak. Karena itu tadi, sebelum kita untuk dalam dunia apapun, tidak hanya dalam dunia public speaking, dalam sektor apapun, kalau ingin melangkah maju, jadi tetapkanlah positif. Sebelum apakah kita yakin, kita harus yakin. Ibarat kita mempunyai ribuan banyak masalah, ribuan ujian. Dengan sendirinya Pak, kalau kita sudah menyembuhkan diri kita sendiri dulu, menyembuhkan otak, kita akan bisa terus melangkah ke depan dengan tanpa rasa ragu-ragu. Nah, seperti itu. Wow, ini jawaban yang luar biasa teman-teman. Saya bisa simpulkan bahwa, ketika kita start memulai sebuah keinginan kita ini dibutuhkan keteguhan hati seperti kata Mas Surya. Dan ketika narasi-narasi itu sudah mulai bermunculan, nah di situ kita butuh mengatasinya, gitu. Betul. Yes. Nah, itu tadi. Jadi ada banyak pemicu itu sendiri jangan dijadikan sebagai sesuatu hal yang menghalangi kita, namun
pemicu tersebut menjadikan motivasi kita agar bisa terus melewati batasan-batasan yang kita miliki. Seperti itu, Pak ya. Yes, yes. Wow, ini luar biasa. Mas Surya, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, ada sebuah Iya, pertanyaan dari audiens ini. Ada si Sinkin, iya. Pancake Lovers, bertanya, Mas Surya, bagaimana cara menghadapi narasumber yang pelit bicara? Nah, misalnya wawancara seperti ini, Mas. Jadi ketemu Iya. narasumbernya itu bicaranya hemat gitu, sedikit-sedikit gitu ya. Oh, Apa yang bisa ada dilakukan ya seperti itu, sebagai Pak ya. iya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang host gitu, Mas? Oh, iya. Oke. Jadi emang saya melihat saya juga pernah merasakan menjadi host di komunitas saya di Cafe Dia itu. Jadi jikalau saya tidak bertanya, jadi dia tidak akan berbicara, saya tidak akan menyebutkan namanya. Dia tidak akan berbicara jikalau tidak saya tanya panjang lebar. Ya panjang lebar dalam arti memang kalau dalam berbicara, ini maaf Pak Thomas ya, ada azan jadi mungkin Ya, agak sedikit suaranya ini. no problem ya. Itu tadi. Jadi ada beberapa narasumber, ada beberapa. Jadi tidak hanya dari sebenarnya tidak hanya dari narasumber saja. Semuanya itu tergantung bagaimana cara kita menghandle sebuah kondisi keadaan. Nah, jikalau kita dalam sebuah acara, dia menghemat cara bicara dia, memang sudah menjadi karakter dia. Nah, bagaimana sih kalau kita untuk menghadapi dengan tipe-tipe karakter seperti itu? Nah, kita menjadi host itu juga terkadang harus bisa merangkap sebagai narasumber. Nah, seperti itu Pak ya. Contoh, saya pernah menjadi host, namun saya menemui narasumber dengan cara bicaranya itu hemat banget. Mungkin hanya satu paragraf itu hanya dua baris atau beberapa kata, beberapa kalimat. Nah, di situ saya merangkap sebagai narasumber dalam arti saya tidak melampaui batasan-batasan materi yang disampaikan oleh narasumber pemateri tersebut. Nah, seperti itu, Pak. Kita gunakanlah sebagai diri kita ini untuk merangkap. Kalau dalam dunia pendidikan, saya terutama seorang guru, maaf ini tidak untuk mengajarkan kepada semuanya audiens, bahwasannya sebagai seorang guru juga kita harus bisa merangkap kelas. Jikalau ada teman yang izin sakit atau apa, kita merangkap kelas. Misalkan saya memegang kelas bahasa Inggris, kemudian teman saya tidak datang, saya memegang kelas lainnya, misalkan bahasa Indonesia, matematika, PKN. Nah itu dalam satu kelas, dalam dua kelas bersamaan, saya pegang semua dengan cara strategi yang sudah kita pelajari sebelumnya kalau di dalam dunia pendidikan di kampus seperti itu, Pak. Yes, oke. Semoga menjawab ya si Sinkin. Ya benar. Iya. Mungkin saya sedikit melengkapi ya, Mas Surya. Jadi ketika memang sebuah challenging, ketika kita bertemu dengan seorang narasumber yang hemat bicara, benar banget apa yang dikatakan oleh Mas Surya tadi, kita mesti bisa menghandle atau merangkap sebagai narasumber. Artinya ketika informasi yang dia berikan sedikit, itu sangat singkat, maka kita bisa menambahkan dengan tetap menghormati narasumber, dengan tidak merendahkan narasumber gitu ya. Jadi tetap itu menjadi sebuah perbincangan yang sangat menarik gitu. Betul, kita masih punya pakem-pakem di mana pakem-pakem itu masih berkaitan dengan materi-materi yang akan disampaikan. Jadi ibarat kata kita menjadi multitasking lah. Jikalau kita menemui karakter, pemateri atau narasumber seperti itu, kita harus benar-benar bisa merangkap. Jadi jangan disalahartikan sebagai kok narasumber ini kok lama-kelamaan kok kalau saya nggak bertanya dia tidak menjawab. Jikalau saya tidak berbicara, dia tidak merespon. Memang sudah seperti itu karakternya. Nah, di samping itu, kita harus punya strategi dalam diri kita sendiri, itu punya sifat seperti amuba, yang bisa membelah diri, bisa memiliki sifat multitasking itu tadi, itu sendiri. Nah, begitu, Pak ya. Ya, lebih fleksibel. Nah, yang menjadi masalah adalah gini ya, Mas Surya. Ketika hostnya ini juga sebenarnya seorang yang hemat bicara, Mas Surya. Nah itu akan menjadi sebuah masalah gitu ya. Namun disinilah mungkin sebenarnya kalau saya pikir adalah bagaimana kita melatih diri kita juga sebagai seorang host,
kita memperbanyak masukan-masukan informasi ke dalam diri kita sehingga kita Iya, bisa eh, membackup tadi. Misalnya kita iya, bertemu dengan seorang narasumber yang hemat iya, bicara gitu ya. Apakah iya. begitu, Mas Surya? Mungkin silakan boleh ditambahkan, Mas Surya. Jadi Ketika ternyata ternyata yang saya temukan juga selama saya menjadi host dan narasumber, ternyata maaf bicara dan saya tidak akan menyebutkan siapapun itu orangnya. Jadi ada host yang benar-benar dia menghemat cara dia bertanya. Dia benar-benar meminimalisir cara dia bertanya. Entah mungkin dia kurang bahan atau apa, maaf yang ngomong. Kalau memang dia sudah menyiapkan segala sesuatunya, namun kembali lagi ke pribadi masing-masing bahwasannya kapasitas kredibilitas seseorang itu tidak diciptakan dari sebuah acara di mana dia mengharuskan harus bertanya, misalkan ada 10 pertanyaan dia harus tanyakan 10-10-nya. Namun kembali lagi semuanya itu kita harus bisa menjadi icebreaker, pemecah keadaan, ya kan? Jadi kita harus bisa membuat keadaan itu cooling down, jangan terbuai atau terbawa serius juga jangan terbawa santai juga jangan. Jadi saya pun menjadi narasumber saat menemui host yang mungkin hemat bicara ataupun yang benar-benar dia meminimalisir pertanyaan dia. Karena apa? Kita host sebagai narasumber, tugas kita host seperti apa, kita sudah tahu, sebagai narasumber kita sudah tahu sebagai apa. Namun kita tidak ditugaskan untuk menjadi MC. Beda lagi sebagai kita ditugaskan menjadi MC. MC itu sudah ada batasan-batasannya untuk membawakan sebuah acara. Misalkan acara sambutan, dia ingin menambahkan sambutan dari seseorang yang dia sukai. Oh, itu tidak bisa. Itu sudah melanggar pakem dalam dunia MC. Nah, beda lagi. yes. Nah, kita tidak bisa menambahkan ibarat kalau dalam bernyanyi kita bernyanyi dengan nada tinggi, kita menambahkannya dengan nada rendah ataupun deep ataupun low itu nggak bisa. Jadi sesuai dengan semua itu tadi dalam dunia apapun kita sudah punya pakem-pakemnya. Namun pakem itu jangan dijadikan sebuah kekakuan, sebuah kekakuan yang membuat diri kita saya tadi nggak saya tadi nggak ngomong seperti ini, kok saya tadi nggak berbicara seperti ini dengan beliau, kenapa saya tidak bertanya mengenai hal ini, kok saya lempeng-lempeng aja ya bertanya dan menyampaikan materinya tentang hal ini. Nah begitu Pak, jadi public speaking ini jangan dinilai dari sesuatu hal yang wah saya harus berbicara sesuai teks nih, saya harus berbicara sesuai outline. Nah, kita mungkin kembali ke pertanyaan tadi, Pak, bagaimana cara memulainya. Nah, jadi ada seseorang yang sukses, berhasil dengan persiapan, ada yang gagal dengan persiapan, ada yang gagal tanpa persiapan. Jadi semuanya itu persiapan atau tidak, kembali lagi ke diri kita. Kalau diri saya sendiri, saya menyiapkan mental saya yang pertama. Mental dan niat saya. Saya berbicara ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kalau sudah misalkan tujuannya hanya untuk berbicara panjang lebar mengenai personal, oh itu sudah jauh melewati batasan-batasan dalam pembicaraan. Nah, kalau sudah punya tujuan yang jelas, kita materi hari ini tentang pentingnya bisa bicara di era digital. Ya sudah, kita mengenai apapun dalam dunia digital, itu benar-benar kita bahas, kita kupas tentang dunia itu. Nah, seperti itu, Pak ya. Yes, yes. Nah, ini semakin menarik ini, Mas Surya. Luar biasa, Pak ya. Sebenarnya ketika kita menjadi seorang host, ya seperti Mas Surya Mm-mm. katakan tadi, kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali gitu ya. Mas Surya, yang Ya, pertama saya ingin tanyakan gini, menjadi seorang host yang bertanya, itu apakah sebuah skill juga di dalam yang dikatakan bisa berbicara atau public speaking gitu. Dan kedua adalah apakah bertanya ini bisa kita latih? Supaya seperti tadi Mas Surya katakan, pertanyaan itu yang membuat eh, narasumber itu bisa mengeluarkan apa yang dia miliki gitu, Mas Surya. oke. Ketimbang yang Mas Surya ceritakan tadi ya, seorang host ya mungkin pertanyaannya seperti dihemat-hemat atau dibatas-batasi begitu, Mas Surya. Benar. Saya suka sekali dengan pertanyaan Pak Thomas. Bahwasannya apakah dengan kita menjadi host narasumber itu bisa melatih diri kita untuk berbicara depan umum. Betul sekali. Nah, jadi dalam dunia apapun, acara, event, agenda apapun, bahkan acara seperti ini,
terima kasih sekali bahwasannya saya dikasih kesempatan untuk bisa lebih melebarkan cara saya menyampaikan wawasan, cara saya menyampaikan apa yang sudah saya alami. Nah, dalam sisi bertanya, dalam sisi memberikan materi, ternyata kita memiliki namanya tadi itu pakem. Namun pakem itu jangan dijadikan suatu kekakuan. Nah, bagaimana sih kita mencari informasi selain apa yang kita tanyakan itu, Pak ya? Jadi kalau saya bilang experience is the best teacher, itu benar. But if we don't have experience, we are nothing. Jadi segala sesuatunya itu pengalaman, dan jam terbang itu memang benar-benar sesuatu hal yang dipatenkan untuk kita tetap bisa ngomong, mendengarkan, membaca, menulis, seperti itu. Kalau dari diri saya sendiri, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya terima, ternyata memang benar. Jikalau kita ingin bertanya kepada seseorang mengenai informasi satu, janganlah bertanya dengan hanya dengan informasi satu di mana tidak meluas secara seluas-luasnya dan bisa menangkap di mana seseorang itu bisa memastikan bahwasannya wawasan itu, pengetahuan itu bisa ditempelkan di dalam otak tersebut, otak dia. Jadi informasi yang disampaikan pemateri ataupun host itu bisa dijadikan atau kita perluas lagi. Kita bisa mengambil informasi dengan cara storytelling. Karena menurut saya, the power of storytelling ini benar-benar memang, meskipun sepenuhnya saya belum bisa menguasai dalam arti seperti mereka para pakar-pakar yang sudah menguasai teknik-teknik storytelling dalam public speaking, namun saya katakan memang betul teknik-teknik dalam storytelling itu membuat kita terus ingin mendengarkan cerita seseorang, pengalaman hidup seseorang, bagaimana cara dia menyampaikan itu, apakah ada feel-nya. Dari cara kita berbicara pun, mungkin kalau teman-teman yang sudah bergabung, ini orang feel-nya seperti apa ya. Kemudian kok saya nggak menangkap apapun poin-poinnya, the gist-nya yang bisa saya terima. Karena orang yang pengen tangkap itu poinnya, kemudian feel-nya. Sama halnya dengan bernyanyi. Almost actually, personally, I like singing gitu ya. Jadi saya suka bernyanyi, hobi saya emang suka bernyanyi, namun, but I'm not a professional singer. Jadi bernyanyi itu pun juga kita punya patokan-patokan bagaimana. Bernyanyi itu adalah berbicara, bagaimana cara kita menyampaikan artikulasi, nada, kemudian kejelasan, temponya, resonansinya seperti apa. Semua hal itu bisa kita pelajari dari cara kita mencari referensi sebanyak-banyaknya. Dan referensi itu tidak hanya dari buku, internet, atau bahkan dari pengalaman hidup pun bisa menjadikan referensi untuk diri kita yang dijadikan sebagai pakem dalam kita menyampaikan sesuatu. Seperti itu, Pak. Keren. Thank you banget, Mas, jawabannya. Mas, ini semakin seru. Masuk lagi pertanyaan dari Chandra Kalwani. Nah, ini menarik sekali pertanyaannya. Tanya dong, Mas Surya, gimana kalau lawan bicara kita seorang yang lebih dari kita, yang lebih pinter ya, intinya ya. Jadi gimana bisa lebih pede untuk bisa kita berbicara atau berinteraksi dengan teman bicara atau lawan bicara kita gitu, Mas Surya? Wah, ini luar biasa banget. Ya, emang betul sekali, Pak. Dari diri saya sendiri memang ya, saya sering menemukan seseorang apakah dia memang sudah memiliki fakta, real facts di lapangan. Karena kalau dari mentor saya, dari coach saya katakan bahwasannya jangan mengajari, jangan berbicara atau mengajarkan caranya ikan berenang. Karena ikan lebih hebat, lebih pinter berenang, sama halnya seperti lumba-lumba. Jangan mengajari lumba-lumba untuk bisa berenang lompat-lompat. Karena ikan itu lebih pintar daripada kita. Nah, jadi kita, jikalau menemui hal seperti itu, saya sering sekali. Gunakanlah teori-teori yang sudah kita miliki, yang kita ketahui. Karena kalau kita belum tahu, karena berbicara kan seperti ini ya, Pak Thomas. Bicaralah sesuai dengan kapasitasmu. Berbicaralah sesuai dengan kredibilitasmu. Kalau tidak tahu ya sudah, diam. Karena diam itu adalah menjadi solusi untuk kita menjadi apa? Menjadi
good listener. Good listener ini nantinya akan menjadi good listener akan menjadi active listener. Active listener akan menjadi effective listener. Nah, itu jadi ada tingkatannya kalau dari diri saya sendiri. Kenapa saya katakan saya katakan ada good listener, kemudian ada lagi effective listener, kemudian active listener. Semua itu berkaitan dengan diri kita, Pak. Berbicara dan mendengarkan. Ternyata kalau saya lihat-lihat lagi, kalau kita kebanyakan bicara pun, orang juga akan melihat ini orang berbicara sesuai fakta atau enggak. Nah, kemudian sesuai dengan kenyataan atau tidak. Ada yang bilang, udahlah, nggak usah banyak bicara. Kamu tahu dari siapa? Kamu tahu teori tersebut dari siapa? Nggak usah sok tahu deh, gitu kan. Nah, di situ kita sudah dikasih toksik duluan dari orang-orang yang mempengaruhi kita. Dari situlah kita akhirnya down dan akhirnya nggak mau bicara lagi. Nah, kalau saya lebih baik diam dan menjadi pendengar yang aktif. Setelah dia dia, if he or she needs our response, gitu kan, ya just give that response, gitu kan. Jadi berikanlah respon itu saja. Misalkan dia membutuhkan respon kita, berikanlah respon itu. Selagi kita tidak menandingi atau teori yang sudah dia miliki. Seperti itu. Kalau saya lebih suka kalau ketemu dengan orang yang lebih dari diri kita, saya akan menjadi active listener. Karena dari active listener, kita akan bisa menggugah pengetahuan wawasan kita dari segala penjuru tanpa disadari. Itu sesuai dengan yang saya alami begitu, Pak ya. Setelah menjadi active listener, seakan-akan seterusnya dengan otomatis kita akan menjadi effective listener. Kenapa dikatakan effective listener? Jadi ada orang dengan tipe, dia selalu ingin berbicara panjang lebar, tanpa jeda, tanpa ada hentinya, namun dia tidak ingin mendengarkan. Nah, orang seperti itu benar-benar lebih baik kita diam saja menjadi pendengarnya, dan kita berbicara apa yang sesuai kita tahu, sesuai kredibilitas kita. Nah, semuanya itu akan dengan sendirinya kita berbicara sudah mengetahui teori-teori tersebut, kita sampaikan begini loh, sesuai dengan teori ini atau sesuai dengan pengalaman saya. Bahkan dari yang saya katakan tadi, the power of storytelling. Storytelling itu tersisipkan antara pengalaman dan jam terbang dan latihan. Disitulah kita akan menjadi effective listener dan kita bisa menyampaikan kepada teman atau audiens kita. Jangan sampai kita juga menjadi active listener, kita tidak bisa menyampaikan apa yang ingin atau diminta oleh pembicara itu sendiri. Begitu ya kurang lebihnya, Kak Chandra Kalwani. Semoga menjawab. Wah, ini keren banget. Jadi ketika kita belum Yeah. selevel ya dalam tanda kutip dengan Hmm. narasumber itu atau lawan bicara Iya. kita Jadi baiklah menjadi seorang active listener listener. dan Iya. listener berubah menjadi active listener dan juga menjadi effective Effective listener. Nah, Nah, dengan begitu artinya kan kita tidak mengundurkan diri kita, Mas Surya. Tadi iya mungkin jangan, orang iya bilang, betul. mungkin orang bilang, ya ngapain sih kamu belum punya pengalaman apa-apa begitu ya. Iya. Jadi ngapain banyak bicara gitu. Namun dengan kita menjadi pendengar, kita bisa menambah jam terbang seperti kata Mas Surya. Dan Nah, ketika sampai betul. masanya, jam terbang kita ada, pengalaman kita ada dengan pengetahuan dan pembelajaran kita, maka itu akan menjadi sesuatu Nah, di dalam diri kita gitu. betul. Jadi gini Pak Thomas ya, good listener, kemudian active listener, effective listener itu benar-benar sedikit demi sedikit saya terapkan. Karena apa? Saya sudah alami ketika saya banyak berbicara, ternyata saya lebih bisa ditandingi dengan lawan bicara saya. Tetapi jikalau saya menjadi effective listener, jadi tingkatan dari good listener, active dan effective listener, ternyata hal itu membuat saya bisa melebarkan kapasitas otak saya untuk berbicara dengan dia. Karena kalau kita mau berbicara dengan dia, kenapa harus takut juga? Kalau kita salah ya sudah, oh maaf. Kalau itu misalkan kalau kita bicara dengan teman kita, namun kalau dengan berbicara di depan audiens, ya kita setarakan bahasa kita tidak untuk menggurui, tidak untuk menandingi apa yang sudah dia
kuasai. Namun, sebelum kalau yang sudah saya kalau yang sudah saya tangkap, yang sudah saya alami dan disampaikan oleh mentor saya, bahwasannya kamu ingin berbicara di depan para ketua, petinggi-petinggi, direktur utama. Sedangkan kamu belum memiliki kapasitas atau kredibilitas yang mumpuni. Bagaimana sih kamu bisa naik level? Nah, level inilah kita harus bisa up. Kita up semuanya. Kita level up. Dengan apa? Membaca. Membaca itu nggak hanya dari buku, internet. Ternyata membaca dari cara berbicara orang, dari setiap acara di televisi, kemudian di sosial media seperti ini, itu semua menjadi pengaruh buat kita tanpa kita sadari, Pak. Ya kan? Ya. Bahkan kalau saya sendiri, saya lebih suka memang saya menempatkan diri saya di mana saya harus berbicara panjang lebar di suatu acara tertentu. Sama halnya seperti ini. Di acara sosial media, di mana saya diundang dengan teman atau siapapun itu, saya menempatkan diri saya untuk terus menjadi active speaker and active listener. Namun, dalam kehidupan sehari sosial saya lebih menempatkan diri saya sebagai active listener dan effective listener. Seperti itu, karena saya lebih suka seperti itu. Itu udah menjadi karakter kita atau cara kita, gaya kita. Nah, misalnya kita diminta untuk berbicara, ya sudah, just do it, gitu kan. Just do it. What do you want to say? Just say it, gitu. Yes, ya, keren, keren, keren. Mas Surya, ini kembali masuk pertanyaan. Bagi seorang yang pendiam dan tidak suka atau tidak banyak bicara, minta tipsnya dong supaya bisa pede berbicara di depan kamera, Mas Surya. Ini pertanyaan dari Jonathan Andi Wijaya. Oke. Ya, boleh diulangi, Pak? Ya, bagi yang pendiam, Mas Mm-mm. Surya, bentar ya, bagi seorang yang pendiam atau tidak suka dan tidak banyak bicara, minta tipsnya dong untuk bisa pede berbicara di depan kamera, Mas Surya. Oke. Sama halnya seperti pisau, itu setiap hari kalau nggak mau tumpul, nggak mau karatan, berarti kan kita asah tuh, seperti golok, kemudian celurit. Kemudian sama halnya seperti lilin, ya kan? Jangan jangan lilin ya. Iya, Jadi iya. satu hal yang kita miliki semuanya, apapun karakter kita, bagaimana sih cara membongkar? Jadi bagaimana cara untuk spilling diri kita yang mungkin kok sulit ya untuk berbicara. Nah, mungkin saya ada pertanyaan, mudah-mudahan nanti bisa dijawab di lain waktu sama Mas Jonathan. Mungkin selama ini apakah Mas Jonathan sudah punya pemanasan, ibarat kata kalau dalam kita melakukan workout gitu kan, melakukan latihan praktis, olahraga atau apapun itu, apakah sudah memiliki pemanasan untuk bisa ngomong dengan siapapun? Karena gini, Kak Jonathan, dari versi saya sendiri, saya berbicara seperti ini pun saya menganggap Pak Thomasnya sebagai teman saya, sebagai saudara saya, sebagai kakak saya. Nah, jikalau Kak Jonathan ingin membongkar bagaimana tipsnya supaya kok bisa bicara dengan orang pendiam, silakan Kak Jonathan anggap saja bicara depan khalayak itu seperti berbicara dengan teman-teman. Nah, mungkin di situ letak saya kalau saya pikir dan saya lihat mungkin Kak Jonathan masih ada yang namanya mental block. Ya, jadi dalam hati dan pikiran Kak Jonathan itu mungkin seperti ada yang mengunci entah entah apa itu, apa pengalaman masa lalu ataupun trauma. Nah, tapi yang di sini saya katakan tadi, dimanapun siapapun akan berkata bahwasanya practice makes perfect, gitu kan. Sama halnya seperti saya dalam bervoice over voice over talent. Nah, saya selalu melakukan pemanasan atau latihan sebelum saya memulai sebuah acara, even bahkan seperti ini pun untuk bernyanyi. Nah, Kak Jonathan sukanya hobinya apa? Misalkan hobinya bernyanyi ataupun melakukan olahraga, lakukan saja olahraga. Misalkan suka bernyanyi, just sing it gitu. Namun, ada lagi yang paling penting, pemanasan yaitu kalau dalam voice over talent, kami diajarkan untuk senam
muka. Senam muka, senam mulut, ya. Sebelum berbicara depan umum ataupun bernyanyi atau melakukan voice over, gitu kan, kita lakukan senam mulut. Kemudian melakukan pernapasan. Nah, pernapasan itu semuanya akan melatih mental kita. Nah, mungkin Kak Jonathan bisa ya cross check di IG saya juga diafragma itu seperti apa, kemudian di YouTube itu seperti apa juga, kemudian di grup kami, komunitas kami di KPDAI itu cara melatih pernapasan itu seperti apa. Terus terang, selama saya masuk di grup komunitas KPDAI, komunitas Voice over Double Announcer Indonesia, saya merasa emang penting banget untuk melatih pernapasan itu diafragma, kita berbicara dengan suara perut. Karena kalau kita berbicara yang tertahan di dalam dada kita, itu akan sangat memboroskan kita dalam berbicara. Nah, saya berusaha saat ini nih, saya mencontohkan saya berbicara dengan diafragma, berbicara dengan suara perut. Dalam arti saya tidak ingin menghabiskan tenaga saya untuk memboroskan kata-kata yang saya sampaikan kepada teman-teman. Agar apa? Jika saya menggunakan diafragma, saya akan terbawa dengan keadaan yang santai. Meskipun saya ada sedikit grogi karena saya baru berhadapan langsung dengan Pak Thomas, itu pasti ada. Itu hal alami manusiawi untuk bisa grogi. Seperti itu ya kurang lebih. Dan Kak Jonathan, nanti kalau kurang bisa tanya-tanya lagi. Ya, semoga menjawab ya Ko Jonathan Andi Wijaya nih. Nah, Mas Surya, kita kembali ke berani berbicara atau bisa berbicara di era digital ini, Mas Surya. Nah, ada pengalaman nggak sih di KBBI itu sebenarnya seseorang itu di umur berapa itu ideal untuk melatih dirinya mulai berbicara di depan umum atau mulai berbicara di depan kamera, gitu Mas Surya? Dari komunitas di KBBI, itu kita menerima kalangan dari umur SMP, bahkan sampai dewasa. Seperti itu, Pak. Jadi, siapapun yang memiliki kendala atau rasa takut, belum berani, itu semuanya dilatih dari komunitas tersebut, dari umur anak SMP, bahkan sampai dewasa, itu ada semua. Sama halnya di komunitas KVDAI juga seperti itu. Bahkan ada anak-anak SD itu yang ingin melatih cara dia berbicara melalui suara intonasi dia, menyampaikan sebuah iklan, menyampaikan sebuah berita. Itu ada. Jadi motivasi mereka sudah terbangun dari masa kecil di SD. Luar biasa banget. Bahkan seumuran dengan Pak Thomas ini pun juga, dia sudah banyak yang bergabung, yang bahkan maafnya ngomong sudah ubanan juga, mereka masih ingin belajar. Sama halnya kita saat ini, semua komunitas itu dia masukin semua untuk belajar bagaimana caranya mengatasi dirinya dia, menggali terus potensi dari diri dia. Nah, pelajaran yang paling penting yang saya sampaikan sebagai tambahannya untuk teman-teman yang bergabung, bahwasannya belajar bergabung di komunitas itu bukan untuk mencari kehebatan. Bukan untuk mencari, ini loh siapa diri kita, ini loh branding kita, ini saya adalah seorang public speaker, bukan seperti itu. Di situ kita untuk mengukur measure ourselves, jadi mengukur diri kita, seberapa jauh kita untuk memahami sebuah proses, seberapa detailnya penangkapan daya tangkap kita untuk melakukan sebuah proses itu tersebut. Jadi jangan sampai memaksakan diri juga kalau itu bukan kegemaran kita, bukan passion kita. Karena passion and passion kita juga pun berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain tersebut. Bahkan sampai dia ingin merubah keadaan orang tersebut. Nah, seperti itu, Pak ya. Yes. Ya, tadi Mas Surya mengatakan, ya seumuran dengan Eriadi. Saya masih 17 loh, Mas Surya. 17 ditambahin 20. Ya, Mas Surya, ini masuk pertanyaan lagi dari Peking Duck Lovers. Ya, Sis Jinkin, seberapa penting intonasi dan body language bagi seorang public speaker? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Seberapa penting intonasi dan body language bagi seorang public speaker? Jadi, ternyata setelah saya lihat, setelah saya alami dan saya pelajari, intonasi kita dalam berbicara itu akan menangkap seseorang lebih enak didengar, ya kan Pak? Sama halnya kita seperti bernyanyi, memiliki alunan tempo, tinggi rendahnya nada,
dalam kita menyampaikan kata-kata kita. Ibarat kata dalam menyampaikan pembicaraan materi pun ada harmonisasinya. Sama seperti lagu. Jikalau tidak ada harmonisasinya, feelingnya, itu mereka tidak akan menangkap apa yang disampaikannya. Jadi pentingnya itu semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Terus body language. Jangan sampai dijadikan body language itu wah nanti kalau mungkin akan bertanya seperti ini. Jikalau saya tampil saya harus berdiri tegak seperti ini. Kemudian saya harus memegang mikrofon seperti ini. Kalau saran saya dengan Kak Peking Duck Lovers ini, hal yang pertama untuk mengatur body language itu bukan apa yang tertanam dengan teori-teori konsep yang sudah diberikan. Misalkan dalam penyampaian ini, oke deh kalau dalam dunia MC, memberikan sambutan oleh para petinggi-petinggi, kemudian bos-bos besar, memang harus benar-benar postur tubuh itu proporsional, profesional dalam menyampaikan. Namun, kita bisa lihat lagi para motivator-motivator Indonesia, kemudian para pembicara-pembicara Indonesia itu, saya suka banget mereka menyampaikannya dengan gaya mereka masing-masing. Ada yang dengan nada yang tinggi, ada yang santai, ada yang langsung ceplas-ceplos, ada yang langsung santai, enak didengar. Nah, kalau saya lebih suka mendengarkan pembicara atau materi dengan alunan nada yang pelan santai dan bisa masuk dalam alam bawah sadar pikiran kita. Seperti itu ya, Pak Thomas, kurang dan lebihnya. Yes. Oke, thank you Mas Surya. Mas Surya, nggak terasa waktu kita tinggal 5 menit, Mas Surya. Mas Surya. Wah, serius ini? 5 menit aja, Pak? Iya. Nggak kerasa. Oh, cepet banget ya, Pak ya? Iya, inilah serunya ketika kita ngobrol tentang public speaking, memang nggak ada habisnya sebenarnya. Nggak ada habisnya, Pak. Karena banyak sekali ilmu di dalamnya gitu. Mas Surya, sebuah tips dong bagi para pemula yang ingin banget belajar public speaking. 3 latihan apa sih untuk di awal itu bisa mereka lakukan sehingga mereka bisa menjadi seorang public speaker pemula yang bagus, yang menarik gitu, Mas Surya. Oke, jadi ada banyak. Ada masukan saya, saran saya ada 3. Semoga ini bisa memberi motivasi atau input kepada teman-teman. Tapi bukan berarti apa yang saya berikan ini menjadi patokan utama untuk teman-teman yang sudah bergabung. Bahwasan setiap diri kita memiliki patokan-patokan tersendiri, memiliki cara belajar yang menyenangkan, mengasihkan versi dari diri kita sendiri. Kalau yang sudah saya alami, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya jalani, ada 3 hal paling penting untuk memulai atau untuk mempelajari sesuatu hal. Tidak hanya dalam dunia public speaking, tapi dalam dunia voice over dan semua bidang, ternyata untuk memulai sesuatu itu diperlukan dari dalam diri kita, self-awareness. Pertama itu ada, saya sebutkan saja mungkin kalau waktunya cukup, itu nanti, karena aku udah habiskan, mungkin kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya di pertemuan, atau boleh di DM atau ngobrol di sesi lain, di pertemuan lain. Yang pertama untuk memulai sesuatu hal itu saya lihat atau yang saya alami itu pertama itu tadi sudah saya katakan bahwasanya self awareness and willingness, kemudian ada confidence. Yang ketiga itu ada find the best of yourself. Jadi find the best atau find the best of your own version gitu kan. Kemudian yang keempat itu ada namanya critical mind. Critical mind di sini carilah atau temukan gaya belajarmu yang kamu sukai dengan mentormu, dengan coach, guru terbaikmu siapa. Nah, saya juga seperti itu, yang sedang saya lakukan, Pak Thomas. Kemudian yang kelima, learn more. Learn more di sini belajar lebih banyak lagi. Belajar lebih menggali lagi, kemudian perbanyak jam terbang, kemudian perbanyak, jangan berpatokan, nanti kalau saya berbicara takut, wah itu sudahlah. Itu mungkin masih kurang untuk motivasinya, jadi lebih baik menggali lagi motivasi-motivasi dari segala penjuru, dari segala referensi. Jadi lebih banyak belajar itu tidak hanya dari sisi semua yang sudah disediakan di internet, tetapi dari dunia kehidupan itu adalah kampus kehidupan kita yang nyata, yang bisa kita tangkap untuk bisa lebih banyak belajar. Nah itu tadi. Kemudian
Kalau sudah kita mulai dengan langkah-langkah seperti itu, apa yang harus dipelajari? Kalau dari diri saya, kalau untuk sudah kita mulai, kemudian kita pelajari, kita sudah pelajari, namun kita masih banyak melakukan sebuah perbedaan yang kita tidak tahu kenapa hal ini bisa seperti ini. Kita bisa bertanya dengan siapapun itu, ya tadi saya katakan bahwasannya mentor coach itu adalah bisa menjadi panduan kita. Mistake, kenapa saya perlu saya yang saya pelajari di sini, saya bukan materi atau apapun materi bidangnya. Yang saya pelajari di sini adalah mistakes, error, communication, and tujuan, purpose. Tujuan kita untuk apa sih yang kita pelajari? Nah, kalau tujuan kita mau belajar sesuatu hal itu, belajarlah untuk salah. Belajarlah untuk salah dan belajarlah untuk gila dulu. Kenapa saya katakan gila? Kamu kalau nggak gila dulu, dalam arti gila bukan stres ya, Kak, Pak Damas. Jadi gila di sini dalam arti kita harus gila dulu nih, kita harus bangkitkan dulu nih kegilaan kita untuk menyukai dan mempelajari apapun itu. Contoh saya sedang tergila-gila dengan bagaimana cara saya untuk bisa menguasai ilmu public speaking dan voice over talent. Kemudian dalam dunia musik, bernyanyi, itu kegilaan saya. Dari kegilaan itu sendiri kamu akan menemui kesalahan. Nah, disitulah kesalahan yang harus kamu pelajari. Dari kesalahan itu kamu bisa mengembangkan potensi diri kamu dan akan terbentuklah self development. Kemudian sudah mendapatkan self development, progress terakhir. Progress itu, kemajuan itu sudah kamu tempel yang akan menjadi citra diri kamu yang akan dinamakan personal branding. Wow. Oke, gitu Pak ya. Luar biasa, keren banget. So teman-teman, jadi Mas Surya ini memang seorang public speaker dan dia juga voice over talent. Teman-teman bisa follow Instagramnya di @publicspeakingcorner. Nah teman-teman bisa lihat di sana. Dan Mas Surya, jika teman-teman ini ingin belajar berani bicara, ingin bergabung dengan KBBI, Mas Surya, gimana caranya Mas Surya? Nah, itu jikalau ingin bergabung di KBBI sebagai komunitas berani bicara Indonesia, ada admin-admin yang akan nanti saya infokan, karena di sini kan saya bertugas untuk mengkoordinir, mengatur semua teman-teman, rekan-rekan, bagaimana sebuah agenda kegiatan aktivitas di komunitas grup itu berjalan dengan baik, karena setiap bulannya atau setiap tahunnya kita ada agenda-agenda yang harus dijalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, tidak hanya di KBBI, misalkan ada yang ingin bergabung juga di KVDI, Komunitas Voice Over Double Announcer Indonesia, teman-teman juga bisa bergabung di Facebook juga ada, kemudian di IG juga ada, karena saya juga ada di situ, ada di kelompok 5, grup newsroom gitu ya. Jadi kita sebagai tim redaksi juga. Nah, kalau di KBBI untuk saat ini mungkin sedang ada maintenance kalau dalam dunia teknologi, jadi dalam perawatan atau pengembangan secara tertutup terlebih dahulu yang akan dikembangkan oleh pusat. Nah, jadi saya mungkin lebih sekarang saat ini lebih fokus ke KPDI itu, Pak Thomas. Jadi lebih mengembangkan intonasi, kemudian resonansi, kemudian cara kita artikulasi menyampaikan sebuah informasi yang akan disampaikan kepada audiens atau kepada siapapun. Seperti itu, Pak. Keren. Jadi teman-teman bisa follow di @publicspeakingcorner atau yang KVDAI tadi ya. Iya, Mas Surya. betul sekali. Kalau kurang jelas nanti bisa DM langsung ke Mas Surya, maka Mas Surya akan membantu teman-teman semua. So, thank you banget buat malam hari ini. Mas Surya sudah berbagi dengan kita, obrolannya sangat interaktif dan sangat menarik. Yeah. Mas Surya, sebelum kita menutup nih, sebuah closing statement buat teman-teman, pentingnya berbicara, berani bicara pada era digital ini, Mas Surya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, belajarlah dari kesalahan dari semua yang kita alami. Bukan berarti kesalahan itu kita ulangi lagi. Jadikanlah kesalahan itu sebagai pelajaran kita ke depan untuk membentuk diri kita sendiri. Kemudian apapun yang sudah kita bentuk, tetaplah menjaga konsisten. Memang terasa sulit untuk menjaga konsisten dan komitmen. Karena apa? Jikalau sudah menjaga konsisten dan komitmen tersebut,
semuanya akan mengalir dengan sendirinya, akan menemukan siapa diri kita. Karena kita tidak bisa menemukan versi diri kita atau brand kita, karena setiap orang itu memiliki brandnya masing-masing, memiliki brand keunikan masing-masing, maka temukanlah brand diri kamu dari sebuah kesalahan yang tidak akan diulangi lagi, dan menjadikan kesalahan itu sebagai pembentuk diri kamu menjadi lebih baik. Gitu. Wow, keren, keren, keren. Temukanlah keunikan dirimu, maka engkau akan menemukan Betul. dirimu yang terbaik gitu. Keren banget Mas Surya, thank you banget. Jadi seorang Oke. Bob Brown berkata bahwa if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change your life. The world. Jadi Yeah. jika kita bisa berbicara, maka kita bisa mempengaruhi. Dan ketika kita bisa mempengaruhi, kita bisa mengubah hidup kita. Betul. Saya Ridho Thomas bersama dengan Mas Surya Aditama, SPD. Pamit undur diri. Selamat malam dan sukses selalu buat Mas Surya malam, dan Pak. juga teman-teman sama-sama. semua. Sampai jumpa di edisi Tanya Mentor berikutnya. Oke. Selamat malam, Mas Surya. Oke, selamat malam, Pak. Thank you. Buat teman-teman semua, Oke, thank you.